Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dari kelas S1 IFEK 47 dengan NIM 1030123805511 dari Telkom University. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan mengenai penetration testing atau hacking di dalam sandbox DVWA. Demo ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan cyber di Telkom University. Jadi untuk agenda demo kali ini, di sini saya akan memberikan contoh 3 teknik pentest untuk file upload, yang kedua JavaScript, yang ketiga SQL injection. Dan semua demo ini saya lakukan di level hard. Jadi DVWA itu merupakan sebuah web apps yang dapat digunakan untuk melakukan pentest bagi cybersecurity profesional. Atau kita bisa sebut saja DVWA itu merupakan playground untuk cybersecurity profesional melakukan pentest atau penetration testing. Ini merupakan halaman utama DVWA, atau kita dapat kunjungi repository GitHub berikut. Ini untuk repositorinya, bisa kita lihat di sini sudah 10.000 bintang ya. Nah, kita dapat menjalankan DVWA ini di dalam SMPP atau Laragon jika pengguna Windows, dan DVWA ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Nah, kita bisa download atau clone saja dari repositorinya, atau download zip sebagai berikut. Kebetulan saya sudah download, dan di sini saya taruh di Laragon ya, di Apache server saya. Nah, ini DVWA master, ini zipnya. Dan saya running ke arah DVWA master di localhost saya. Nah, ini halaman utama ya untuk DVWA-nya. Oke. Lanjut. Nah, pertama di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita melakukan hacking atau pentest ya. Di kasus JavaScript, di sini levelnya hard. Jadi kalau kita lihat di sini kita diminta untuk menemukan kelemahan dari script JavaScript di sandbox DVWA ini. Nah, di sini well done atau tercapai, atau kita dapat menemukan kelemahannya jika kita berhasil mengirimkan, mensubmit sukses dan menghasilkan output well done dengan token yang benar sebagai berikut. Nah, di sini merupakan web deobfuscatejavascript.com. Nah, ini kita bisa lihat aja, tapi nanti di sini saya akan jelaskan. Oke. Yang mana kalau kita lihat di halaman ini, kita akan set dulu ya ke security-nya ke level high. Ini udah level high. Kemudian di sini saya akan milih JavaScript. Jika kita klik sukses ya, kirim sukses dan submit, nah di sini valid token. Nah, token ini biasanya itu didapat dari form input. Kalau kita lihat, nah di sini ada value-nya tokennya. Jadi ECC ini tuh salah. Ya, kita coba lagi submit. Nah, ini salah. Dan kita diminta mencari nilai token yang benar ya. Oke, kalau kita lihat di sini itu dia ada script ya. Ini vulnerabilities JavaScript source hide.js, atau kita bisa mengarahkan ke sini ke console source ya, source. Oke, di sini saya close dulu semuanya. Kita cari ke ini ya, tadi vulnerability JavaScript source. Kemudian yang ya ini hide.js. Nah, ini merupakan kodenya ya. Kalau kita lihat di sini itu sangat-sangat sulit dipahami ya, karena di sini merupakan istilahnya sudah diubah menjadi B, C, D, ini fungsi apa kita nggak tahu. Nah, kita bisa memanfaatkan web yang tadi saya sebutkan di sini. Namanya, mohon maaf, di sini deobfuscate ya, deobfuscate JavaScript. Kita akan nanti coba, tapi secara singkatnya di sini deobfuscate ini dia akan melakukan reverse engineering dari fungsi JavaScript yang sudah
terenkripsi atau sudah di random ya. Dan kita dapat melihat fungsi aslinya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini fungsinya sudah ketahuan ya, bahwa di sini do something, ada token part 3, token part 2, token part 1, kemudian ada ini mengganti nilai tag dengan ID press ya. Kemudian di sini ada running token part 2 dengan delay waktu 300 milisecond, kemudian ada token part 1 ya. Oke, sekarang kita langsung saja kunjungin. Nah, di sini oke, di sini ini ya. Privasi error. Oh, di sini karena di sini unsafe. Oke. Di sini karena dia tidak aman ya, nggak HTTPS. Oke. Dan di sini kita akan langsung saja paste ya kode JavaScript ini di sini. Yang berasal dari file hike.js. Kita copy saja, kemudian di sini kita paste. Ya. Nah, kita deobfuscate. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi kode JavaScript yang lebih manusiawi atau lebih mudah untuk dipahami. Oke, kita lihat, kita bisa baca-baca. Nah, di sini kan ada fungsi jalan, streak. Oke. Kita coba cari yang berguna untuk menghasilkan tokennya ya. Di sini crypto. Oh, ini untuk message update bukan. SA256, oke. Oh, ini untuk untuk hashing-nya, function, oke. Ini function dari crypto ya. SA256 di Node.js itu kita bisa akses dari modul crypto di Node.js. Oke. Mungkin ini bukan, kita akan scroll lagi ke bawah. Oke, sampai. Nah, oke, jadi istilahnya kalau kita ini sebenarnya satu fungsi ya di sini. Satu fungsi sampai selesai ini. Oke, kita bisa hapus saja atau cut. Nah, tapi kita bisa lihat aja di bawah ini. Jadi ini tuh merupakan fungsi yang jalan atau yang ada di dalam file hard.js tadi. Kalau kita lihat di sini itu fungsinya dia akan running sebagai berikut. Di sini ini sebuah declare fungsi, ini sama declare fungsi, tapi di sini akan jalan ya. Yang pertama mengubah get element ID press value-nya jadi kosong. Oke, kita akan coba cek kosong. Berarti ketika kita coba untuk reload, oke, reload. Oke. Mungkin kayak ini ya, bebas. Nah, di sini akan kosong ya. Emang kita set menjadi kosong dari DVWA-nya, dari script ini di set menjadi kosong. Kemudian di sini jalan function 300 milisecond. Berarti ini tidak akan tereksekusi langsung karena menunggu 300 milisecond. Dan di sini ada get element by ID. Kalau dia diklik, token part 3 akan jalan ya. Oke. Kemudian token part 1. Nah, berarti token part 1 ini akan dijalankan setelah fungsi ini. Nah, kemudian karena di sini timeout-nya 300, jadi langsung skip ke sini, ke bawah, token part 1 jalan, kemudian dia akan menjalankan yang ini. Karena 300 milisecond itu lumayan cepat ya. Gitu. Oke, berarti kita akan coba ya, untuk ini kan sudah jalan kosong, kita akan token part 1. Jalankan fungsi ini ya di console Node.js, inspect element, kemudian ini kita sorot ya, tadi ini tokennya, kita akan coba kosongkan saja tokennya ya, kita nggak usah isi tokennya. Untuk value-nya ini ya, ini mungkin kita isi, kita ubah jadi success. Oke, dan di sini juga kita isi success deh. Sukses. Nah, cara menjalankannya kita bisa menggunakan konsol ini, kita coba copy paste, enter. Di sini mungkin tidak ada hal apapun yang terjadi ya, tapi sebenarnya kalau kita kembali ke elemen HTML-nya, maka di sini value-nya tadi yang kita kosongkan berubah menjadi SSECCUS. Nah, ini merupakan urutan random dari kata sukses ya. Nah, oke. Nah, kalau kita coba submit, ini akan error, berarti tokennya salah. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, itu ternyata ada fungsi lain yang jalan selain ini, yaitu token part 2 setelah 300 milisecond. Nah, kita dapat menjalankan fungsi ini. Coba ya. Kita akan trial and error aja. Di sini kita set lagi, ini value-nya kita ganti success.
ini value-nya kosongkan, kita isi sukses juga. Oke, di sini konsol kita jalankan token part 1. Oke, ini berubah jadi SCCUS. Kemudian ini token part 2 kita jalankan juga. Kita konsol lagi di sini. Nah, kalau kita lihat kembali ke elemen, nah maka value-nya jadi berubah menjadi ini 7FBBAA ini. Kita coba copy paste ya, copy kita simpan dulu di notepad atau di dalam sini ya, di dalam URL ini. Oke. Nah, kita coba submit sekarang. Nah, well done. Berarti tokennya tadi benar. Coba kita running lagi sukses. Tadi kita udah tahu tokennya itu ini nilainya 7F ini lagi. Kita akan coba ini ya untuk sedikit saya zoom. Dan saya coba running lagi dengan token ini, kemudian kita submit. Nah, well done. Berarti kita dapat menyelesaikan level hard di JavaScript attack ini dan menemukan token untuk mengirim kata sukses seperti itu. Baik, di sini kita akan lanjut ya. Yang kedua, di sini akan melakukan peretasan untuk file upload. Jadi intinya di sini saya akan melakukan file upload, yang mana file upload itu akan menjalankan perintah php info ya. Nanti outputnya akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini ada tool exif tool ya, by Phil Harvey. Nah, jadi gimana? Intinya kita akan ini mengunjungi halaman ini. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, di sini ada tool exif tool milik Phil Harvey, yang mana dia berguna untuk ini ya, mungkin saya highlight ya, reading, writing, editing metadata informasi untuk varietas file atau ekstensi file secara luas ya. Nah, kalau kita lihat di sini Windows silakan download ini, versi zip-nya jika 64 bit, jika macOS silakan download yang ini. Nah, ini kita bisa baca ya, banyak sekali ini ekstensi yang dapat disupport. Nah, saya sudah download, kemudian ini zip-nya kita lihat di sini, saya sudah taruh di sini ya. Oke, saya ekstrak di folder berikut. Nah, di sini saya akan coba running saja di terminal ya. Jika kalian menggunakan SH atau Gitbash terserah. Oke, kita akan clear dulu. Oke, di sini ada file erlangga.jpg. Kalau kita lihat di sini, ini ada meme ya. Developer, there is no I in team. Nah, ini hanya sebuah meme yang akan kita jadikan uji coba. Kemudian, oke, di sini caranya kita bisa aksesnya exif tool.excel. Ya, kita akan running Excel-nya. Kemudian kita akan lihat apa itu erlangga.jpg. Nah, kita bisa lihat nanti di sini akan memunculkan metadata dari file erlangga.jpg. Nah, kalau kita lihat di sini erlangga.jpg, ya ini image/jpg, kemudian di sini ada tanggalnya, kapan ini dibuat image-nya. Ya. Nah, di sini langkah kita akan coba untuk menambahkan metadata nama dokumen ya, atau dokumen name di dalam file erlangga.jpg. Caranya kita bisa ini active tool.exe. Ini kita masukkan ini parameter dokumen name ya. Nah, kita akan masukkan nilai apa atau value apa yang kita ingin masukkan ke parameter dokumen name. Nah, kita akan menginputkan ya, menyisipkan sebuah script PHP, yaitu PHP info. Oke, caranya kita jalankan ini PHP, tag PHP buka, kemudian PHP info, kurung buka kurung tutup, titik koma, kemudian kita tutup tagnya. Nah, maaf, ini saya ulangi lagi ya. Active tool min dokumen name sampai dengan ini. Oke, PHP info titik 2, kemudian tanda tanya ini tag tutup PHP. Nah, file apa yang ingin kita targetkan, yaitu erlangga.jpg.
Nah, di sini image file update ya. Nah, kita coba deal. Di sini nanti ada file baru namanya JPEG Erlangga original. Jadi ini yang asli. Nah, kemudian ada ini yang sudah kita modifikasi. Sekarang kita coba jalankan perintah untuk melihat metadata dari Erlangga JPEG. Oke, di sini ada metadata baru yaitu dokumen name, namanya PHP info, ini perintah PHP yang telah kita masukkan. Oke. Nah, kalau kita buka sebenarnya ini saya reload dulu, refresh. Nah, oke. Kalau kita coba buka ya sebenarnya sama, tidak ada yang berubah ya. Nothing change, tapi kita menyisipkan ini, mohon maaf. Ini PHP info ya. Oke. Kita akan coba sekarang upload ke file upload ini. Nah, sekarang kita akan choose file ya. Ini tadi Erlangga JPEG. Nah, ini sudah, ini yang kucing tadi. Oke, name-nya kita upload, open. Kemudian kita upload. Nah, di sini ada return hasil atau responnya itu directory dari file Erlangga yang sudah kita upload. Di sini mundur 2 langkah, hackable upload erlangga.jpg. Nah, kita copy saja. Nah, terus gimana cara kita mengakses file ini? Di sini ada menu file inclusion ya. Kalau kita lihat di sini tuh sebenarnya ada beberapa file yang tersimpan di DVWA. Nah, di sini kita coba lihat akses ini ya. Nah, ini kebetulan page sama dengan include.php. Oke. Include.php berarti dia akan menjalankan halaman ini kan. Nah, kalau kita klik ini file 1 PHP. Oke, kemudian di sini file 2 PHP. Oke. File 3 PHP. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan ini parameter page untuk melihat atau membuka ya file gambar atau upload gambar yang sudah kita tadi upload. Nah, sekarang kita coba paste. Nah, mohon maaf, di sini saya hapus. Kita akan ini ya tadi hackable, sekarang enter. Nah, ternyata muncul error file not found. Berarti filenya tidak ditemukan dong. Oke, kita akan kembali. Nah, kalau kita lihat di sini source-nya. Oke, nah di sini source-nya sangat simple ya. Jadi di sini ada input validation untuk URL-nya. Oke. Jadi ketika error ini akan muncul yang tadi kita hadapi ketika filenya itu bukan include PHP, oke. Dan juga dia tidak diawali dengan pet file atau slash file lah ya. Jadi kita akan coba ya untuk menambahkan slash file di depan URL-nya. Oke. File. Tadi terus ini slash, ini ya paste ya. Oke. Kita akan coba di sini. Nah, di sini ada gagal ya, include file to open bla bla bla. Berarti filenya tidak ditemukan. Nah, ada teknik ya, sebenarnya bukan teknik juga, tapi kita dapat melakukan pet traversal, yaitu dengan cara untuk coba-coba ya, contohnya di sini mundur 1 pet, kita akan mundur 1 pet. Nah, ternyata berhasil. Jadi sebenarnya berarti untuk ini file ini dia disimpan di folder file, yang mana dia ini dari sini dia harus mundur 3 langkah ya, kemudian mengarah ke file. Nah, ini barusan yang kita kirimkan ini. Oke. Erlangga bla bla bla. Ya kan Erlangga JPEG. Oke, kita lihat scroll ke bawah ya. Ini perintah tadi PHP infonya. Oke. Nah, ini oke, ini DVWA-nya ya. Jika kita mundur coba 2 langkah lagi, contohnya di sini. Nah, ini error. Berarti tadi merupakan pet yang benar ya. Ini merupakan pet yang benar. Seperti itu. Kita bisa menambahkan atau memodifikasi ini perintahnya. Contohnya kita bisa mematikan servernya dengan perintah
menambahkan perintah die titik koma. Cuma karena ini untuk tutorial ya, jadi saya cuma menampilkan info PHP-nya saja. Oke, saya akan back lagi ya. Jadi untuk demo upload filenya sudah ini selesai dan sukses. Nah, ini tadi ya penjelasan lebih jelasnya. Di sini dokumen name-nya, metadata baru, kita tambahkan perintah PHP info. Oke. Nah, yang terakhir di sini ada SQL injection. Oke. Jadi untuk SQL injection ini merupakan sebuah teknik melakukan hacking ya, peretasan dengan cara kita memodifikasi query SQL, yang mana query SQL itu tetap valid, akan tetapi dia melanggar proses bisnis yang sudah ditetapkan oleh si user. Nah, di sini contohnya ada perintah ya, select first name last name from user where user ID sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian di sini ada union select first name password from user min ini limit 1 titik koma. Nah, ini contoh query SQL SQL injection. Nah, kalau kita lihat lagi di sini itu merupakan ini tambahan SQL injection-nya. Jadi, ini merupakan segini ini merupakan query normal. Akan tetapi di sini ada tambahan union select first name password from user strip limit 1 ya. Nah, ini di sini query SQL injection-nya ini nilainya ini. Oke. Nah, mungkin lebih jelasnya akan saya langsung praktekkan saja. Di sini saya close shift tool-nya. Oke, di sini ini masih level high ya. Oke, SQL injection. Nah, oke, di sini contohnya di sini kita masukkan angka 1 ya, submit. Oke. Jadi di sini submit 1 dapatkan admin dengan ID 1, kalau 2 oke, submit 2 3 4. Oke, everything is okay ya. Coba kalau kita masukkan random nggak ada. Oke, 2. Dia menampilkan ID, first name dan surname, yaitu Brown. Oke, kalau kita lihat di sini view source-nya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasannya ini merupakan query SQL yang jalan untuk menampilkan atau mendapatkan data dari database. Nah, ini kita fokus saja ke bagian ini ya. Ini. Query ini. Select first name, last name from user where user ID ini. Oke, kita akan ambil saja satu blok ini. Nah, kita akan taruh di sini ya. Oke. Jadi ini query SQL-nya. Nah, ID ini kita bisa ubah dengan dari nilainya 1, 2, 3 ya. Kita coba 1, coba run. Oke, ini tadi admin ya. Sama kan outputnya sama yang ini ya. Kalau kita coba dari 1 harusnya admin ini. Submit ya admin, username-nya admin juga. Oke, ini. Kalau 2 harusnya juga berubah ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya ini merupakan query SQL ya untuk menampilkan ini dari probis yang ada. Akan tetapi di sini kita akan melakukan modifikasi. Nah, caranya kalau kita undo, di sini kan menerima semua input dari user yang ada di form ini. Nah, sedangkan kalau kita lihat query-nya, ya, dia itu tidak dilakukan proses sanitasi atau cleansing ya, query yang dikirimkan oleh user. Jadi if session ID, jadi kalau ada ID-nya ini langsung diparsing ke dalam query ini. Nah, ini nggak aman ya, harusnya kita sanitasi. Sebenarnya banyak sekali caranya, bahkan PHP pun juga memiliki fungsi untuk melakukan escape query untuk mencegah terjadinya SQL injection. Nah, oke, kita akan fokus untuk di query ini. Jadi kita bisa menambahkan ini. Kalau di PPT, di sini saya sudah membuat sebuah fungsi yang mana di sini merupakan ini ya. Kita copy saja. Oke. Saya di sini ke koma. Oke. Jadi strip ini merupakan perintah untuk mengkomen ya. Jadi kalau misalnya di sini saya tambah strip di depan, nah dia akan ke komen. Nah, di sini saya akan memiliki rencana untuk menghapus nilai limit ini. Oke. Ya, jadi di sini limit ini harus saya kasih strip. Maaf. Supaya saya bisa dapat semuanya. Nah,
Kemudian ini kan masih ID kan. ID ini akan saya isi atau ganti dengan perintah sebagai berikut. Ini ID-nya 1 ya. Ini, oke. Nah, sebagai berikut. Nah ini saya hapus saja. Oke, coba ini error atau tidak ya. Ini harusnya. Oke, ini sini kan. Oke, coba ini apakah error? Ya, ini error karena intinya tanda petik ini. Nah, ini harus dihapus ya. Nah, oke. Jadi ini merupakan query SQL injection yang mana ini valid. Jadi SQL ini akan mengeksekusi ini ya, dan dia akan mendapatkan admin yang ID-nya 1. Nah, untuk 5 data ini itu berasal dari union select ini. Jadi kalau kita lihat di user ini, tabel user, ini DVWA ya. Itu di sini ada tabel users yang mana dia bernilai 5 data. Nah, di sini kita mengambil first name ya, dan juga passwordnya. Oke, ini first name dan juga passwordnya, ini hashingan passwordnya. Makanya outputnya seperti ini. Nah, kalau kita di sini ganti misal dengan username, contohnya users.user. Oke, coba kita running. Nah, sekarang kita dapat ini username dari data ini. Kalau kita lihat di sini Gordon B. Ini Gordon B kan, nah username nih. Oke, Pablo 1337. Nah, ini passwordnya. Oke, sekarang kita akan berarti menambahkan ini perintah segini untuk menggantikan atau menimpa placeholder ini. Oke, kita akan coba ya. Langsung saja ke halaman ini, change ID tadi sebagai berikut ya. Oke, atau sama seperti ini, tapi di sini first name ya. Di sini saya ganti pakai user, dapatkan username-nya, coba submit. Oke, di sini error ya. Kita coba running lagi, tapi di sini bukan users. User saja. Oh, mohon maaf, ternyata di sini query-nya kita salah ya. Kita harus mengcopy sama ininya, karena kalau kita tidak mengcopy dengan spasi yang di akhir ya segini, ini contohnya di sini saya hapus nih spasinya, dia tidak akan terkomen. Jadi komen itu harus strip spasi, jadi limit ini akan terkomen. Oke, jadi kita harus copy satu blok ini ke belakang. Oke, kita paste, submit. Nah oke, ini hasilnya ya. Tadi kita coba satu dulu, ini datanya, sekarang kita paste. Ini harusnya oke, nggak kelihatan ya. Nah, ini strip ini ada spasi di terakhirnya, jadi limitnya terkomit atau mohon maaf terkomen, jadi dia tidak akan dilimit. Kita akan mengembalikan semua data, submit. Oke. Nah, ini dapat, ini first name-nya admin, surname-nya admin, ini password ya, ini password, first name-nya admin, Gordon ini bukan first name tapi username ya. Karena kita di sini get-nya itu username-nya, kemudian dan password-nya. Oke. Sekarang kita lanjut, kita sudah sukses mendapatkan datanya. Sekarang kita data password-nya, sekarang kita next. Oke. Di sini ada tool namanya crack station ya. Jadi di sini kita akan melakukan cracking list password yang sudah kita dapatkan sebagai berikut. Nah, ini contohnya hasilnya nanti. Nah, di sini kita open link in new tab, kemudian open link in new tab ya. Dan di sini kita arah ini sudah terbuka. Nah, kita akan buka dari web DVWA-nya. Oh, maaf, ini ya. Kita akan ini kita copy paste saja. Ini untuk admin, ini Gordon B. Kemudian ini untuk 1337 ya. Ini kemudian nah, ini Smithy. Ini kita centang saja, kemudian hash. Nah, ternyata kalau kita lihat password ini tuh sebenarnya dia memiliki tipe hash MD5. Nah,
MD5 itu merupakan tipe hash yang tidak aman ya untuk saat ini, karena kita dapat melakukan reverse engineering dari value ini ya. Nah, kalau kita lihat ternyata 5F4D ini artinya password, E99A18 ini ABC123. Oke, sekarang kita udah dapat list passwordnya. Berarti E99 ini kan ABC123. Nah, dia itu mempunyanya Gordon. Berarti Gordon B passwordnya ABC123. Nah, kita akan coba ya untuk login. Jadi caranya kita akan logout lagi di sini, kemudian kita masukkan Gordon B. Dan tadi passwordnya ABC123. Saya copy paste saja. Nih, ABC123, login. Nah, ternyata berhasil. Kita logout. Di sini kita akan pakai punyanya siapa tadi? Ini password yang ini punyanya admin tadi. Admin. Nah, oke, paste. Login. Nah, sebagai berikut, kalau kita lihat lagi, di sini kita akan coba pakai Smithy ya. Smithy 5F4C. Nah, ini Smithy yang terakhir. Oh, sama saja password. Nah, ini Redmain ya. Redmain 0D itu punyanya Pablo. Kita logout. Contohnya kita asal nih passwordnya. Harusnya error, tidak bisa login ya. Nah, login file tadi passwordnya Redmain. Pablo. Ini Redmain. Oke. Login. Nah, berhasil. Nah. Oke, ini berhasil ya. Nah, sekian dari saya. Jadi di sini saya akan merekap. Yang pertama, di sini saya berhasil melakukan SQL injection ya untuk mendapatkan username dan password, kemudian mengcrack untuk mendapatkan value asli dari password tersebut, yang mana password tersebut ternyata nilainya itu dapat diketahui karena dia menggunakan algoritma MD5, yang mana MD5 itu untuk zaman sekarang sudah tidak aman ya. Kita bisa menggunakan alternatif password hashing algoritma lain seperti Bcrypt. Nah, kemudian selanjutnya untuk SQL injection-nya di sini kita dapat menghindari dengan cara kita melakukan sanitasi ya. Jadi untuk query semua yang dikirimkan dari user jangan mentah-mentah langsung dikirimkan untuk menjadikan statement dari query SQL yang ingin kita kirim ke database. Kita dapat escape string-nya atau karakternya atau sanitasi. Kalau zaman sekarang kebanyakan orang itu menggunakan ORM ya, karena ORM itu sudah dilengkapi dengan sanitasi untuk query SQL-nya. Nah, untuk upload di sini saya sudah berhasil melakukan ya peretasan dengan cara saya menambahkan metadata dokumen name PHP info ini untuk menghasilkan PHP infonya atau menjalankan perintah PHP info. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa, sebenarnya di PHP itu ada teknik ya untuk supaya tidak ini tuh tidak jalan dengan cara jadi image yang diterima oleh user itu jangan langsung kita simpan ke database, tapi kita coba create image lagi ya, image tersebut. Nah, dan kita bisa menghilangkan yang sekiranya tag-tag atau metadata yang dianggap misterius atau aneh itu. Jadi nanti intinya misalnya erlangga.jpg dikirimkan yang sudah ada metadata ini. Nah, kita bisa caranya kita mereplika gambar tersebut ya. Mereplika gambar tersebut dan menghilangkan metadata yang dirasa aneh gitu. Ini untuk file upload. Kemudian untuk JavaScript-nya, nah sebagai berikut. Jadi untuk JavaScript ini lumayan tricky ya. Jadi kita sebenarnya jangan melakukan proses pengiriman atau pembuatan token di sisi klien. Karena apa? Karena kalau kita lakukan di sisi klien, ya user dapat dengan mudah yang melakukan reverse engineering gitu dengan salah satunya tool itu Deobfuscate. Kita bisa menggunakan atau mengimplementasikan untuk generate token itu dari backend dari sisi server ya, supaya
user itu tidak dengan gampang melakukan peretasan di sisi kliennya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.